Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Sintayong mengatakan bahwa pertandingan melawan Vietnam akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi pemain muda di skuad Garuda. Menurutnya laga ini penting untuk mengasah kemampuan pemain muda yang belum banyak punya pengalaman internasional. Timnas Indonesia yang akan bermain di Piala AFF banyak dihuni oleh pemain U22, sehingga laga tersebut bakal jadi kesempatan yang baik bagi mereka. Sintayong mengungkapkan bahwa meskipun skuad Indonesia didominasi oleh pemain muda, pertandingan ini bakal memberi mereka pengalaman berharga. Vietnam sebagai lawan yang tangguh, tentu akan memberikan tantangan yang berbeda. Ia melihat hal ini sebagai kesempatan bagi para pemain muda untuk berkembang. Timnas Indonesia yang akan menghadapi Vietnam di matchday ketiga Piala AFF 2024 bakal mendapat banyak pelajaran. Laga tersebut akan memberikan tekanan dan ujian mental yang sangat berguna bagi perkembangan pemain. Bagi Sintayong kesempatan ini tidak bisa disia-siakan untuk memperkaya pengalaman tim. Sintayong juga menekankan pentingnya meningkatkan keterampilan pemain muda dalam pertandingan ini. Bagi Sin, laga melawan Vietnam bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga soal proses belajar yang harus dijalani pemain muda. Kehadiran pemain muda dalam timnas memang membawa tantangan tersendiri. Meski begitu Sintayong optimis para pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka di pertandingan tersebut. Menurutnya pengalaman yang didapat selama turnamen seperti ini sangat penting untuk perkembangan mereka ke depan. Vietnam kini tak lagi menganggap timnas Indonesia sebagai lawan kuat di Piala AFF 2024. Penilaian ini muncul setelah timnas Indonesia gagal meraih hasil memuaskan di laga kedua grup B melawan Laos. Menurut pengamat sepak bola Vietnam Han Anh Tu, kekuatan timnas Indonesia yang sebelumnya dianggap mengesankan mulai diragukan setelah hasil-hasil yang kurang baik dalam turnamen ini. Han Anh Tu awalnya mengkhawatirkan kekuatan Indonesia, terutama setelah melihat penampilan luar biasa timnas Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun absennya sejumlah pemain keturunan yang biasanya menguatkan tim terbukti berdampak besar pada penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia mengungkapkan bahwa ketidakhadiran para pemain naturalisasi membuat Indonesia terlihat kurang tajam. Han Anh Tu menjelaskan bahwa meskipun Indonesia menampilkan pemain muda yang berpotensi, tim tersebut belum bisa menunjukkan performa yang solid di ajang AFF. Melalui dua laga terakhir tim-tim sudah menunjukkan diri dengan jelas, ujarnya. Kami menilai Indonesia terlalu tinggi di awal, mereka tidak punya apa-apa lagi sekarang, tambahnya. Menurutnya meskipun pemain muda Indonesia bermain cukup baik, itu belum cukup untuk membawa tim ke level yang lebih tinggi dalam kompetisi ini. Mereka tidak punya banyak pemain naturalisasi. Para pemain muda yang ada sekarang sudah melakukan yang terbaik. Tapi tidak lebih dari itu, lanjut Han Anh Tu. Bagi Vietnam, hal ini tentu menjadi kesempatan untuk lebih mendominasi di grup dan melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengan absennya beberapa pemain kunci Indonesia, Vietnam bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk meraih hasil maksimal. Sintayong tidak terlalu khawatir dengan absennya Marcelino Ferdinand dalam skuad timnas Indonesia. Menurutnya saat ini tim Merah Putih masih memiliki banyak pemain berkualitas. Bahkan meskipun Marcelino tidak ada, timnas Indonesia tetap punya kekuatan yang bisa diandalkan. Sintayong menyebutkan bahwa Arhan memiliki keunggulan yang luar biasa, terutama dalam melakukan lemparan ke dalam yang panjang. Namun, ia juga menyadari bahwa keunggulan ini tidak selalu bisa dimanfaatkan setiap saat dalam pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengakui bahwa melawan Vietnam tidak akan mudah. Meskipun begitu, ia memastikan bahwa timnya akan tetap memberikan yang terbaik. Sintayong menyatakan bahwa meskipun skuad yang ia turunkan tidak lengkap, itu bukan halangan untuk berjuang keras di Piala AFF 2024. Masalah utama yang dihadapi adalah tidak adanya pertandingan ini dalam kalender FIFA, yang membuat Sintayong kesulitan memanggil pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Oleh karena itu PSSI dan Sintayong memutuskan untuk menurunkan pemain U22 yang lebih muda dalam ajang Piala AFF 2024 ini. Ini juga berarti pemain senior yang biasanya memperkuat tim tidak bisa ikut serta. Meskipun begitu Sintayong memilih untuk fokus dengan pemain yang ada.
Ia ingin memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga kepada para pemain muda. Sintayong percaya pengalaman yang mereka dapatkan di turnamen ini akan sangat berguna untuk masa depan timnas Indonesia. Bahkan pemain muda yang tampil di Piala AFF 2024 ini nantinya bakal menjadi andalan dalam perjuangan timnas U23 Indonesia di Piala Asia yang akan datang. Sintayong berharap para pemain ini bisa belajar banyak dan berkembang, karena mereka adalah bagian penting dari perjalanan timnas di masa depan. Jordi Wehrman mengungkapkan bahwa dirinya sudah dihubungi PSSI sejak Juli lalu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI telah menawarkan kesempatan baginya untuk memulai proses naturalisasi, dan Jordi merasa senang mendapatkan kesempatan tersebut. Mereka menelepon saya pada bulan Juli atau Agustus dan bertanya bagaimana perasaan saya. Saya bilang bahwa saya terbuka untuk itu dan tersedia, ujar Jordi. Setelah komunikasi tersebut, PSSI mengonfirmasi bahwa mereka akan memulai proses naturalisasi untuknya. Jordi berharap bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dan memberikan kontribusi bagi tanah leluhurnya. Ia optimis bisa mulai memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang dijadwalkan pada bulan Maret mendatang. Menurut Jordi, timnas Indonesia saat ini cukup kuat dan diisi oleh banyak pemain berkualitas. Itu akan sangat menyenangkan. Tentu saja saya juga sudah punya izin kerja di sini, jadi semuanya bisa berjalan lebih lancar, katanya. Jordi percaya bahwa dirinya bisa menambah kualitas dalam timnas Indonesia dan ia sangat yakin bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Bergabung dengan timnas Indonesia merupakan salah satu impian Jordi yang menjadi kenyataan setelah ia memutuskan untuk bermain di Indonesia. Ada motivasi yang berbeda saat seorang pemain bisa membela negaranya sendiri. Ini yang akan saya perjuangkan, ujarnya. Jordi juga menegaskan bahwa keputusannya untuk datang ke Indonesia bukan hanya untuk bermain, tapi juga untuk tinggal dan beradaptasi dengan budaya setempat. Erick Thohir berharap agar timnas Indonesia tampil lebih tenang saat menghadapi Vietnam di laga berikutnya. Menurutnya pemain harus bisa meminimalkan kesalahan, seperti yang terjadi di pertandingan melawan Laos. Saya harap lawan Vietnam bisa bermain lebih baik dan lebih tenang, ujar Erick. Ia juga memahami bahwa sebagian besar pemain Indonesia masih muda yang bisa mempengaruhi permainan mereka di lapangan. Erick Thohir percaya bahwa pelatih Sintayong memiliki kemampuan untuk mempersiapkan tim dengan baik menghadapi laga berat di Vietnam. Saya yakin coach Shin tahu kekuatan dan kelemahannya, tambahnya. Ia mengingatkan agar masing-masing pemain bisa memanfaatkan program latihan yang telah disiapkan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun begitu, Erick tetap memberikan apresiasi kepada perjuangan para pemain timnas Indonesia, termasuk pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang tetap datang untuk membela tim. Menurutnya jumlah pemain Indonesia sudah cukup untuk menghadapi tantangan. Ia juga menambahkan bahwa mereka telah membangun tim U17, U20 dan mewajibkan tim Liga 1 untuk memainkan pemain U22 selama 45 menit. Erick Thohir juga menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang. Meskipun tidak semua pemain yang diinginkan sudah terpanggil, ia tetap mengapresiasi perjuangan para pemain yang ada. Soal target, Erick memilih pendekatan realistis dalam menghadapi Vietnam. Ia mengakui bahwa laga melawan Vietnam adalah ujian berat dan hasil imbang sudah menjadi pencapaian luar biasa. Namun untuk laga melawan Filipina, ia menargetkan hasil seri atau kemenangan. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai berbagi cerita menarik tentang rencananya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Dengan usianya yang akan mencapai 30 tahun pada 9 Februari 2025, Tom mulai memikirkan banyak hal tentang masa depannya termasuk negara yang akan menjadi tempat tinggalnya kelak. Baginya keputusan ini cukup penting karena menyangkut kenyamanan dan kehidupan jangka panjang. Sebagai seorang yang lahir dan besar di Belanda, Tom mengakui bahwa ada tantangan dalam beradaptasi dengan budaya Indonesia jika ia memilih untuk tinggal di sana. Meski begitu, Indonesia tetap terasa spesial baginya. Hal ini membuatnya serius mempertimbangkan untuk menetap di tanah air suatu hari nanti. Di sisi lain, Belanda juga memiliki daya tarik tersendiri. Tom tumbuh di negara tersebut dan telah akrab dengan budayanya.
Selain memikirkan tempat tinggal, Tom juga mulai merancang rencana karir baru. Ia memiliki minat besar untuk menjadi pelatih setelah gantung sepatu. Menurut Tom, menjadi pelatih bisa menjadi cara terbaik untuk tetap terhubung dengan sepak bola dunia yang telah menjadi bagian besar hidupnya. Namun meskipun sudah ada rencana, Tom mengakui masih banyak hal yang belum pasti. Ia belum memutuskan di mana ia akan memulai karir barunya sebagai pelatih. Bagi Tom, fleksibilitas adalah kunci untuk menghadapi masa depan.